Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Gelap, dingin, aroma busuk menusuk hidung. Di tengah lantai dansa diskotik lantai hitam, hanya sepasang mata merah menyala di depannya yang terlihat, memancarkan kengerian. Sosok raksasa berbulu itu, genderuwo, kini berdiri tepat di hadapan Sari. Tangan besar dan berbulu itu terulur meraihnya. Cengkeraman dingin mengerat di kulit. Sari menjerit. Ketakutan membekukan segalanya. Ia tahu, ia sudah masuk perangkap. Sari tiba di Batam dengan tas ransel butut dan sisa uang seadanya. Kota itu menyambutnya dengan gemerlap lampu neon dan janji-janji palsu tentang rezeki nomplok. Ia merantau dari kampung, kepepet utang keluarga, makanya nekat cari kerja apa saja. Setelah seminggu kerja serabutan, tawaran jadi LC di diskotik lantai hitam datang. Kata temannya, duitnya lumayan. Tanpa pikir panjang, ia langsung terima. Diskotik lantai hitam memang beda. Dari luar, bangunan itu terlihat biasa, tapi begitu masuk, kemewahan langsung menyergap. Lampu disko warna-warni berputar liar, musik mengentak bikin jantung mau copot, dan para tamu, kebanyakan bapak-bapak berdasi mahal, asik menari atau duduk di sofa-sofa empuk. Lantainya benar-benar hitam, mengkilap seperti cermin. Malam pertama Sari kerja, ia merasa canggung. Tugasnya cuma menemani tamu, nuang minuman, dan bikin suasana ramai. "Senyum saja, Say. Tamu senang, kita dapat tips," kata Rika, seniornya yang ramah, meski tatapan matanya kadang kosong. Tapi, ada hal aneh yang Sari perhatikan. Di tengah lantai dansa yang padat, beberapa kali ia merasa hawa panas menyengat dari bawah kakinya, seolah lantai itu menyimpan bara. Lalu, ia sering memergoki beberapa karyawan, termasuk manajer diskotik, Pak Bandi, menatapnya dengan tatapan aneh. Bukan tatapan genit, melainkan tatapan yang seolah sedang menilainya, mengukur sesuatu dari dirinya. Seolah-olah mereka melihat Sari bukan sebagai LC baru, melainkan persembahan. "Ada apa sih, Pak?" tanya Sari pada Pak Bandi saat dia kebetulan lewat di dekatnya. Pak Bandi cuma senyum tipis. "Nggak ada apa-apa, Neng. Kamu rajin saja. Nanti rezeki datang sendiri." Tapi senyumnya itu entah kenapa terasa dingin. Sari mencoba tidak ambil pusing. Mungkin cuma perasaannya saja. Batam memang kota keras. Orang-orangnya pasti punya cara sendiri buat bertahan hidup. Ia cuma perlu duit, dan diskotik ini memberikannya kesempatan. Apapun resikonya, ia harus bertahan. Singkat cerita, beberapa hari berlalu. Sari mulai terbiasa dengan hiruk pikuk diskotik. Ia mulai akrab dengan beberapa LC lain. Tapi satu hal yang terus mengusik adalah hawa panas di lantai dansa dan bayangan besar di sudut ruangan yang kadang-kadang muncul kalau musik agak pelan. Bayangan itu seperti sosok raksasa, tapi tidak berbentuk jelas, cuma gumpalan hitam pekat yang bergerak-gerak. Setiap kali melihatnya, Sari merasa ada yang mengawasinya, mengikuti setiap gerakannya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi mata akibat cahaya disko. Suatu sore, saat diskotik masih sepi, Tuan Jero pemilik diskotik lantai hitam memanggil Sari ke ruangannya. Tuan Jero adalah pria paruh baya dengan mata tajam yang selalu tertutup kacamata hitam. Auranya gelap, dingin, dan bikin siapa saja merinding. Sari masuk dengan jantung berdebar. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi lampu meja yang redup. Di mejanya ada dupa menyala, mengeluarkan asap tebal yang baunya aneh. "Duduk, Neng Sari," kata Tuan Jero, suaranya berat dan serak. Sari duduk di kursi di hadapan Tuan Jero. Aroma dupa menusuk hidungnya, bikin perutnya mual. "Kamu sudah berapa lama kerja di sini?" "Baru seminggu, Pak," jawab Sari gugup. Tuan Jero mengangguk pelan. "Bagaimana? Betah?" "Betah, Pak." Tuan Jero terdiam sejenak, menatap Sari dengan tatapan menembus. "Bagus kalau begitu. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kamu tahu tentang lantai hitam ini." Sari mendadak merinding.
Hal apa, Pak? Tuan Jero menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu tersenyum tipis. Tapi senyum itu lebih mirip seringai. Diskotik ini ramai, Neng, karena ada yang menjaganya. Ada yang memberkahi kita semua. Sari tidak mengerti. Maksud Bapak? Kita punya perjanjian, Neng, dengan seorang teman lama. Tuan Jero lalu menjelaskan tentang perjanjian pesugihan. Diskotik lantai hitam, kata Tuan Jero, bisa semaju sekarang karena dijaga oleh makhluk astral, seekor genderuwo besar. Makhluk itu adalah penjaga dan pemberi berkah bagi tempat ini. Sari hanya bisa menelan ludah. Ia pikir Tuan Jero sedang bercanda. Pesugihan di Batam. Ini kan tahun 2010-an, bukan zaman batu. Setiap bulan, pada malam tertentu, kita adakan ritual pemujaan untuk menyenangkan teman lama kita. Lanjut Tuan Jero, matanya berkilat aneh. Dan semua LC baru wajib ikut. Sari merasa darahnya berdesir. Ritual apa, Pak? Ritual penyerahan, Neng. Kamu akan jadi bagian dari keluarga kami. Akan diperkenalkan pada teman lama itu. Sari mencoba mencerna semua perkataan Tuan Jero. Ini gila. Ini tidak masuk akal. Ini pasti cuma akal-akalan Tuan Jero untuk menakut-nakutinya. Tapi melihat ekspresi serius Tuan Jero, Sari mulai ragu. Ia teringat hawa panas di lantai dansa dan bayangan hitam besar yang sering ia lihat. Ritual itu dilakukan di tengah lantai dansa. Musik dipelankan, lampu diredupkan. Kita semua akan berkumpul, mengenakan topeng hitam. Genderuwo akan dipanggil melalui mantra dan asap kemenyan. Lalu ia akan mengambil bagiannya. Setelah itu, kamu akan diserahkan pada bapak-bapak inti yang jadi bagian dari perjanjian ini. Maksud Bapak diserahkan? Tanya Sari, suaranya bergetar. Iya, Neng. Itu bagian dari pengabdianmu. Bagian dari kontrakmu. Sari syok. Ia tidak pernah membayangkan pekerjaan Elsie akan sejauh ini. Ini bukan sekadar menemani tamu atau menari. Ini adalah perbudakan. Ini adalah neraka. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa terpaku. Ia menatap Tuan Jero mencari tanda-tanda kebohongan. Tapi yang ia lihat hanyalah keyakinan yang kuat. Jadi, kamu siap, Neng Sari? Tanya Tuan Jero, menyeringai. Malam ritualnya lusa. Sari hanya bisa mengangguk pelan. Mulutnya terasa keluh. Ia merasa seluruh tubuhnya dingin, seolah jiwanya baru saja dicabut paksa. Malam ritual yang mencekam. 2 hari terasa seperti 2 tahun bagi Sari. Pikiran tentang ritual itu terus menghantuinya. Ia mencoba bicara dengan Rika, teman Elsie-nya. Rika, kamu tahu soal ritual itu? Ritual apa, Ri? Kamu jangan ngaco. Sari bingung. Apa Rika tidak tahu? Atau dia pura-pura tidak tahu? Atau jangan-jangan dia sudah pernah mengalaminya dan berusaha melupakan? Malam yang ditakutkan Sari akhirnya tiba. Diskotik lantai hitam malam itu terasa berbeda. Musik tidak sekeras biasanya, lampu disko lebih redup, dan para tamu yang biasanya ramai, entah kenapa tidak banyak. Sekitar jam 12 malam, Pak Bandi, manajer disko, menghampiri Sari. Ayo Neng, sudah waktunya. Sari menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Kakinya terasa lemas. Ia melangkah mengikuti Pak Bandi menuju tengah lantai dansa. Di sana, sudah berkumpul sekitar 10 orang pria. Semuanya memakai jubah hitam dan topeng hitam polos. Wajah mereka tidak terlihat, tapi aura misterius yang terpancar dari mereka terasa sangat kuat. Tuan Jero berdiri di tengah lingkaran, memegang sebuah mangkuk berisi kemenyan yang berasap tebal. Bau kemenyan bercampur bau anyir yang tak dikenal menusuk hidung Sari. Baiklah, kita mulai, kata Tuan Jero, suaranya menggelegar di tengah kesunyian diskotik. Lampu-lampu disko yang tadinya redup
kini benar-benar dimatikan. Hanya menyisakan beberapa lampu sorot merah yang menyorot ke tengah lantai dansa. Suasana mendadak dingin, jauh lebih dingin dari AC yang menyala. Bau busuk yang kuat mulai tercium, seolah ada bangkai membusuk di dekat situ. Sari merinding. Ia memegang erat tangan Rika yang berdiri di sampingnya. Tapi Rika tidak ada di sana. Tangan Sari hanya menggenggam udara kosong. Ia menoleh ke samping. Rika sudah tidak ada. Ia menghilang. Tuan Jero mulai merapalkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Sari. Suara mantra itu berat, bergetar, dan penuh kekuatan. Asap kemenyan semakin tebal, memenuhi ruangan, membuat penglihatan Sari kabur. Dari balik asap, ia melihat bayangan-bayangan bergerak-gerak. Tiba-tiba, suara derit keras terdengar dari lantai disko. Lantai hitam itu seolah-olah bergeser, membuka celah. Sari terkesiap. Ia melihat sesuatu yang besar, berbulu dan gelap muncul dari bawah lantai. Matanya merah menyala seperti bara api menatap lurus ke arah Sari. Nafasnya berat dan panas, menghembuskan bau busuk yang bikin mual. Itu adalah genderuwo, makhluk pesugihan yang diceritakan Tuan Jero. Genderuwo itu raksasa. Tubuhnya ditutupi bulu hitam lebat. Otot-ototnya menonjol dan kukunya panjang serta tajam. Sosoknya sangat mengerikan. Sari hanya bisa mematung, ketakutan luar biasa. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Genderuwo itu bergerak perlahan mendekati Sari. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Para pria bertopeng hitam yang mengelilingi mereka mulai bersorak rendah, seolah menyambut kedatangan Raja Kegelapan. Sari merasa seperti sedang berada di tengah-tengah mimpi buruk yang sangat nyata. Ia berusaha mundur, tapi kakinya tidak mau bergerak. Genderuwo itu berhenti tepat di depannya. Tingginya hampir 3 meter, bayangannya menelan Sari sepenuhnya. Makhluk itu mengendus-ngendus, seolah mencium baunya. Lalu tangannya yang besar dan berbulu terulur, meraih lengan Sari. Kuku-kukunya yang tajam menancap sedikit di kulitnya, tapi tidak melukai, hanya menahan. Di detik terakhir itu, saat tangan genderuwo meraihnya, Sari mendadak sadar. Ini tidak benar, ini adalah perbudakan, ini adalah pengorbanan yang tak bisa ia terima. Ketakutan dan penyesalan menguasai dirinya. Ia ingat utang keluarganya, tapi ia juga ingat harga dirinya. Ia tidak bisa menyerahkan diri pada makhluk ini, pada manusia-manusia bertopeng ini. Tidak! Teriak Sari. Suaranya pecah di tengah kesunyian. Ia meronta, menarik tangannya dari cengkeraman genderuwo. Lepaskan aku tidak mau. Penolakan itu membuat genderuwo mengamuk. Raungan mengerikan keluar dari mulut makhluk itu, mengguncang seluruh ruangan. Lampu-lampu diskotik yang redup tiba-tiba pecah satu persatu, mengeluarkan percikan api. Musik mati total. Gelap. Hanya mata merah genderuwo yang menyala terang di tengah kegelapan. Para pria bertopeng hitam yang tadinya bersorak, kini lari kalang kabut, menjerit ketakutan. Genderuwo itu semakin membesar, tubuhnya mengembang, bulu-bulunya semakin lebat, bayangannya menelan seluruh ruangan. Ia meraung lagi, kali ini lebih keras, lebih mengerikan, seolah menuntut balas. Dalam amarahnya, ia menganggap Sari sebagai pengkhianat, dan pengkhianatan dalam ritual pesugihan berarti hukuman yang tidak bisa dihindari. Sari terjatuh, terhuyung-huyung di tengah kegelapan, berusaha merangkak menjauh, tapi ia tahu sudah terlambat. Ia sudah melanggar, dan di diskotik lantai hitam, pelanggaran harus dibayar dengan nyawa. Sejak malam ritual yang gagal itu, hidup Sari berubah jadi neraka. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, wajah genderuwo dengan mata merah menyala itu langsung muncul di benaknya. Aroma busuk dan hawa dingin yang menyelimuti diskotik malam itu seolah menempel di tubuhnya, tidak mau hilang. Ia mencoba kembali bekerja, tapi tidak bisa. Setiap kali menginjakan kaki di diskotik lantai hitam itu, ia merasa ada yang mengawasinya. Ia bisa merasakan tatapan mata merah itu dari sudut-sudut gelap ruangan. Sekali waktu, saat ia sedang membersihkan meja, tiba-tiba gelas di tangannya pecah sendiri, mengeluarkan suara keras. Sari terlonjak kaget. Ia melihat bayangan hitam besar melintas di cermin bar, hanya sekilas, lalu menghilang.
Para karyawan lain juga mulai aneh. Mereka tidak bicara padanya, bahkan saat berpapasan. Tatapan mereka kosong, seolah Sari tidak ada. Bahkan Pak Bandi dan Tuan Jero pun menghindarinya. Tuan Jero tidak pernah lagi memanggilnya ke ruangan. Ia hanya menatap Sari dengan tatapan tajam setiap kali mereka berpapasan. Seolah ia adalah hama yang harus segera dibasmi. Sari merasa sendirian. Ia tidak punya siapa-siapa di Batam ini. Ia mencoba menghubungi Rika, tapi Rika menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Ini membuat Sari semakin ketakutan. Ia ingat perkataan Tuan Jero. Para pekerja lain yang pernah melanggar aturan ritual sebelumnya menghilang satu persatu tanpa jejak. Apakah Rika termasuk salah satunya? Puncaknya terjadi di kamar kosnya. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia terus terpikir bayangan genderuwo. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan dari jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Pelan, tapi jelas. Sari menahan nafas. Kamar kosnya ada di lantai 2. Tidak mungkin ada orang yang bisa menggapai jendelanya. Ia melirik ke jendela. Jendela itu tertutup rapat. Gordennya bergoyang pelan, seolah ada angin masuk. Tapi angin dari mana? Kamar kosnya pengap. Sari berusaha meyakinkan diri bahwa itu cuma imajinasinya. Tapi, tok tok tok. Kali ini lebih keras dan lebih dekat. Sari memberanikan diri. Ia pelan-pelan menarik gorden. Di balik jendela, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan malam. Ia menghela napas lega. Tapi saat ia akan menutup gorden, ia melihat sesuatu di pantulan kaca jendela. Mata merah, menyala terang di kegelapan, sangat dekat seolah menempel di kaca. Sari menjerit, ia langsung menarik gorden dan melompat mundur. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu itu dia. Genderuwo itu mengikutinya sampai ke kos. Sejak saat itu, mata merah itu selalu muncul. Di cermin kamar mandi saat ia sedang menyisir rambut. Di balik tirai jendela saat ia sedang memasak. Di pantulan layar ponselnya saat ia sedang melamun. Bahkan di genangan air hujan di jalanan, ia bisa melihat pantulan mata merah itu menatapnya. Sari tidak bisa lari. Ia tidak tahu harus kemana. Ia mencoba mencari bantuan, bicara dengan tetangga kosnya, tapi mereka hanya menatapnya aneh seolah ia gila. "Kamu sakit, Neng," kata salah satu tetangga. "Istirahat saja, jangan banyak pikiran." Sari tahu mereka tidak akan percaya. Siapa yang akan percaya cerita tentang genderuwo dan ritual pesugihan di tengah kota Batam yang modern ini? Ia sendirian, benar-benar sendirian. Suatu malam, saat ia sedang berjalan pulang dari membeli makan, ia merasa hawa dingin menusuk dari belakang. Aroma busuk yang ia kenal baik tiba-tiba menyergap hidungnya. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, tapi bayangan panjang yang melintas di depannya di bawah lampu jalan yang remang-remang terlihat terlalu besar, terlalu menyeramkan. Ia mempercepat langkahnya, lalu berlari. Genderuwo itu belum selesai dengannya. Penolakan itu, pengkhianatan itu harus dibayar. Dan Sari tahu ia tidak punya banyak waktu. Sari tahu ia tidak bisa terus-menerus lari. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang lantai hitam dan genderuwo itu. Mungkin ada cara untuk menghentikannya. Ia mulai memperhatikan setiap detail di diskotik. Suatu siang, saat diskotik masih sepi, Sari menyelinap ke ruang kantor Tuan Jero. Ia tahu itu berbahaya, tapi ia harus melakukannya. Aroma dupa dan kemenyan masih melekat kuat di ruangan itu. Di meja Tuan Jero, ia melihat beberapa buku tua bersampul kulit hitam. Sari mengambil salah satunya. Judulnya tidak jelas, ditulis dalam huruf kuno yang tidak ia mengerti. Saat ia membuka buku itu, halaman-halaman kuningnya terlihat rapuh. Banyak tulisan tangan dengan tinta merah dan beberapa sketsa kasar makhluk-makhluk mengerikan. Di salah satu halaman, ia melihat gambar genderuwo
yang persis sama dengan yang ia temui di malam ritual. Di bawahnya ada tulisan dalam bahasa Jawa kuno. Sari tidak bisa membacanya, tapi ia merasa isinya pasti berhubungan dengan ritual itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari luar. Sari panik. Ia segera mengembalikan buku itu ke tempatnya dan bergegas keluar dari ruangan. Di lorong, ia berpapasan dengan Pak Bandi. Pak Bandi menatapnya curiga. "Ngapain kamu di sini, Neng?" Tanyanya, suaranya dingin. Aku cuma mau ke toilet, Pak," jawab Sari terbata-bata. Pak Bandi tidak menjawab, hanya menatapnya tajam. Sari langsung berlalu. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu Pak Bandi sudah curiga. Foto itu sudah lusuh, warnanya pudar. Di foto itu, ada 3 orang wanita yang berpose di depan diskotik lantai hitam. Salah satunya Rika. 2 wanita lainnya tidak ia kenal. Tapi, satu hal yang menarik perhatian Sari adalah tanggal di bagian belakang foto itu. Tahun 2008. Artinya, foto itu diambil 2 tahun sebelum ia datang. Sari teringat perkataan Tuan Jero tentang Elsie yang menghilang. Apakah 2 wanita lain di foto itu juga menghilang? Sari punya firasat kuat bahwa foto ini menyimpan petunjuk. Ia keluar dari kamar kosnya, berencana pergi ke terminal bus. Tapi saat ia melewati lorong kos, ia melihat bayangan besar melintas di ujung lorong. Mata merah menyala. Itu dia. Genderuwo itu sudah tahu ia akan kabur. Sari langsung berbalik arah, menuruni tangga dengan cepat. Ia harus keluar dari gedung ini. Ia terus berlari, napasnya tersengal-sengal. Di belakangnya, ia mendengar suara langkah kaki yang berat, seolah ada gajah yang sedang mengejarnya. Ia tidak menoleh, ia hanya terus berlari. Saat ia sampai di pintu gerbang kos, ia melihat Tuan Jero dan Pak Bandi berdiri di sana, menghalangi jalannya. Di belakang mereka, berdiri 2 pria bertubuh besar dengan tatapan dingin. "Mau kemana kamu, Neng Sari?" tanya Tuan Jero. Suaranya berat. "Ritualmu belum selesai." Sari merasa terjebak. Ia melihat ke belakang, bayangan genderuwo sudah semakin dekat. Ia melihat ke depan, Tuan Jero dan anak buahnya sudah menunggunya. Ia tidak punya pilihan. Sari tahu ia tidak bisa melawan Tuan Jero dan anak buahnya. Ia juga tidak bisa lari dari genderuwo. Ia merasa putus asa, tapi ia tidak menyerah. Ia melihat ke samping. Ada celah kecil di antara pagar dan tembok. Mungkin ia bisa menyelinap. "Minggir, Pak!" teriak Sari, mencoba membuat suaranya tegas. Tuan Jero hanya tertawa. "Kamu tidak bisa kemana-mana, Neng." Sari tidak buang waktu. Ia langsung menerobos celah itu, mengabaikan duri-duri pagar yang menggores tangannya. Ia berhasil lolos. Tuan Jero dan anak buahnya terkejut. "Kejar dia!" teriak Tuan Jero. Sari terus berlari di kegelapan malam. Ia tidak tahu mau kemana. Ia hanya berlari sekuat tenaga. Ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Suara Tuan Jero yang berteriak. Dan yang paling mengerikan, suara napas berat genderuwo yang semakin dekat. Ia terus berlari, menembus ganggang sempit dan jalanan sepi. Kaki Sari sudah lemas, paru-parunya sakit, tapi ia tidak berhenti. Ia tahu, jika ia berhenti, ia akan mati. Tiba-tiba ia melihat sebuah warung makan yang masih buka di pinggir jalan. Ada seorang wanita paruh baya sedang mencuci piring di depan warungnya. Sari langsung lari ke arah warung itu. "Tolong, Bu, tolong saya." Wanita itu menoleh, terkejut melihat Sari yang acak-acakan dan ketakutan. "Ada apa, Neng?" "Saya dikejar, Bu. Mereka mau menculik saya." Sari menunjuk ke belakang. Tuan Jero dan anak buahnya sudah terlihat di kejauhan. Tapi genderuwo tidak terlihat. Mungkin ia tidak bisa muncul di tempat terang. "Siapa mereka, Neng?" tanya wanita itu. "Pemilik diskotik, Bu. Mereka jahat. Mereka mau saya ikut ritual pesugihan." Wanita itu menatap Sari dengan tatapan iba.
Pesugihan? Ia melihat ke arah Tuan Jero yang semakin mendekat. "Kamu masuk dulu, Neng." Wanita itu membawa Sari masuk ke dalam warungnya. Warung itu kecil, hanya ada beberapa meja dan kursi. Ia menutup pintu itu dan menguncinya. Tuan Jero dan anak buahnya sampai di depan warung. Mereka menggedor-gedor pintu. "Keluar kamu, Neng Sari, jangan macam-macam." Wanita pemilik warung itu maju ke depan, menatap Tuan Jero dengan berani. "Ada apa ini, Pak? Kenapa ramai-ramai di warung saya?" Tuan Jero menatap wanita itu tajam. "Neng Sari ini karyawan saya, Bu. Dia kabur dengan membawa barang perusahaan." "Tidak benar, Bu. Saya tidak bawa apa-apa," teriak Sari dari dalam warung. "Sudah, Pak. Biarkan Neng Sari di sini. Dia ketakutan," kata wanita itu. Tuan Jero menyeringai. "Jangan ikut campur urusan orang lain, Bu. Nanti kamu yang repot." Wanita itu tidak gentar. "Saya tidak takut, Pak. Kalau Bapak mau berbuat onar di sini, saya akan lapor polisi." Tuan Jero mendengus kesal. Ia tahu ia tidak bisa memaksa masuk ke warung itu, apalagi dengan ancaman polisi. Ia melirik ke arah Sari dengan tatapan penuh dendam. "Kamu bisa lari, Neng Sari, tapi kamu tidak bisa bersembunyi. Ingat itu." Setelah berkata begitu, Tuan Jero dan anak buahnya pun pergi. Sari merasa lega. Ia terduduk lemas di kursi. Wanita pemilik warung itu menatapnya prihatin. "Kamu tidak apa-apa, Neng?" "Saya tidak apa-apa, Bu. Terima kasih sudah menolong saya." "Siapa nama kamu, Neng?" "Sari, Bu." "Nama saya Bu Rahma. Ceritakan pada saya, ada apa sebenarnya?" Sari pun menceritakan semua yang ia alami, mulai dari pekerjaannya di diskotik lantai hitam, tentang ritual Jendrowo, sampai penolakannya yang membuat Jendrowo mengamuk dan mengejarnya. Bu Rahma mendengarkan dengan serius, tidak menyela sedikit pun. Setelah Sari selesai bercerita, Bu Rahma menghela napas panjang. "Saya percaya kamu, Neng. Di Batam ini memang banyak hal aneh. Dulu suami saya juga pernah cerita tentang diskotik itu. Katanya memang ada pesugihan di sana. Makanya tempat itu selalu ramai." Sari terkejut. "Jadi Bu Rahma tahu?" "Saya dengar-dengar saja, tapi tidak menyangka kalau kejadiannya sampai separah ini," kata Bu Rahma. "Kamu beruntung bisa lari, Neng. Jendrowo itu tidak akan melepaskanmu begitu saja." "Lalu saya harus bagaimana, Bu?" tanya Sari putus asa. Bu Rahma terdiam sejenak, memikirkan sesuatu. "Saya punya teman, dia orang pintar. Mungkin dia bisa membantu kamu." Sari merasa ada sedikit harapan. Ia mengangguk. "Tolong, Bu, tolong saya." Bu Rahma tersenyum tipis. "Besok pagi kita ke sana. Untuk malam ini kamu menginap saja di sini. Di kamar belakang saya ada tempat tidur kosong." Sari merasa sangat bersyukur. Akhirnya ia menemukan seseorang yang percaya padanya. Seseorang yang mau membantunya. Tapi ia tahu perjalanannya belum selesai. Jendrowo itu pasti akan terus mengejarnya. Keesokan paginya, Bu Rahma mengajak Sari ke rumah seorang orang pintar bernama Pak Haji Jafar. Rumah Pak Haji Jafar terletak di pinggir kota, jauh dari keramaian. Suasananya tenang, banyak pohon rindang, dan udaranya sejuk. Pak Haji Jafar adalah seorang pria tua dengan jenggot putih panjang dan tatapan mata yang teduh. Ia menyambut Sari dan Bu Rahma dengan ramah. Setelah mempersilahkan duduk, Bu Rahma menceritakan semua yang Sari alami. Pak Haji Jafar mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-ngangguk. "Jadi kamu menolak ritual itu, Neng?" tanya Pak Haji Jafar. Suaranya tenang. "Iya, Pak Haji, saya tidak sanggup," jawab Sari. "Itu bagus, kamu punya keberanian," kata Pak Haji Jafar. "Tapi genderuwo itu tidak akan terima. Ia akan terus mengejarmu sampai kamu menyerah." Sari merasa ngeri. "Lalu saya harus bagaimana, Pak Haji?" Pak Haji Jafar terdiam sejenak, lalu mengambil sebuah tasbih dari saku bajunya dan mulai merapalkan doa. Asap kemenyan yang ia bakar di sebuah tungku kecil memenuhi ruangan dengan aroma harum. Sari merasa sedikit lebih tenang. Genderuwo itu terikat pada perjanjian.
Dan perjanjian itu tidak bisa dibatalkan begitu saja. Tapi ada satu cara. Kita harus mencari tahu asal-usul perjanjian itu. Siapa yang pertama kali membuat perjanjian dengan genderuwo itu? Sari teringat buku tua di ruangan Tuan Jero dan foto lusuh dengan tanggal tahun 2008. Saya menemukan buku tua di ruangan Tuan Jero, Pak Haji. Ada tulisan kuno dan gambar genderuwo di dalamnya. Lalu, saya juga menemukan foto lama di kamar kos saya. Ada Rika dan 2 wanita lain di dalamnya. Tertanggal tahun 2008. Pak Haji Jafar terkejut. Tahun 2008? Itu bisa jadi petunjuk penting, Neng. Saya juga melihat Rika menghilang, Pak Haji. Saya curiga 2 wanita lain di foto itu juga menghilang. Mereka kemungkinan besar sudah menjadi tumbal, kata Pak Haji Jafar. Suaranya pelan. Genderuwo itu butuh tumbal setiap kali ada yang melanggar atau kalau dia lapar. Sari merasa lemas. Ia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada Rika dan 2 wanita di foto itu. Kita harus mencari tahu sejarah diskotik Lantai Hitam. Siapa pemilik pertama tempat itu dan apa yang terjadi pada tahun 2008. Bu Rahma mengangguk. Saya akan bantu Pak Haji. Saya punya kenalan yang bekerja di bagian perizinan kota. Mungkin dia tahu sejarah properti itu. Singkat cerita, Bu Rahma berhasil mendapatkan informasi tentang diskotik Lantai Hitam. Ternyata, pemilik pertama diskotik itu adalah seorang pria bernama Bapak Wirya. Ia membangun diskotik itu pada awal tahun 2000-an. Awalnya, diskotik itu tidak terlalu ramai. Tapi pada tahun 2008, tiba-tiba diskotik itu menjadi sangat populer. Omsetnya meroket dan selalu penuh pengunjung. Tahun 2008, kata Pak Haji Jafar. Pasti ada sesuatu yang terjadi di tahun itu. Perjanjiannya kemungkinan besar dimulai pada tahun itu. Bu Rahma juga mendapatkan informasi lain. Bapak Wirya, pemilik pertama diskotik itu, meninggal dunia secara misterius pada tahun 2009. Setelah itu, diskotik itu dijual kepada Tuan Jero. Meninggal misterius? Kata Sari. Jangan-jangan dia juga menjadi tumbal. Lanjut Pak Haji Jafar. Perjanjian dengan makhluk seperti genderuwo itu tidak main-main. Ia akan mengambil apa yang menjadi haknya. Pak Haji Jafar kemudian menjelaskan bahwa genderuwo yang menjadi penjaga diskotik Lantai Hitam itu kemungkinan besar adalah genderuwo yang sangat kuat. Ia tidak hanya menjaga tempat itu, tapi juga mengikat para pekerja di dalamnya. Setiap kali ada pekerja baru, ia akan menuntut bagiannya sebagai tanda pengabdian. Lalu bagaimana cara menghentikannya, Pak Haji? Tanya Sari putus asa. Apakah saya harus mati? Tidak, Neng. Kamu tidak harus mati, kata Pak Haji Jafar. Kita harus mencari pusat kekuatan genderuwo itu, di mana ia bersemayam, lalu kita harus menghentikannya dari sana. Pusat kekuatan? Iya, setiap makhluk goib memiliki tempat bersemayam yang menjadi sumber kekuatannya. Kalau kita bisa menemukan tempat itu dan menghancurkannya, maka genderuwo itu akan melemah. Sari memikirkan lantai dansa yang hitam mengkilap, hawa panas yang kadang menyengat dari sana, lalu bayangan besar yang sering ia lihat di sudut ruangan. Saya rasa saya tahu di mana pusat kekuatan itu, Pak Haji. Di lantai dansa diskotik Lantai Hitam. Lantai itu selalu terasa panas, dan saya sering melihat bayangan besar muncul dari sana. Pak Haji Jafar mengangguk. Benar, kemungkinan besar genderuwo itu bersemayam di bawah lantai dansa itu. Mungkin ada sesuatu di sana, sesuatu yang menjadi tempat tinggalnya. Sari merasa ngeri. Di bawah lantai dansa yang setiap malam diinjak-injak orang, ada genderuwo raksasa yang bersemayam. Kita harus pergi ke sana, Neng, kata Pak Haji Jafar. Kita harus menghancurkan tempat itu. Tapi diskotik Lantai Hitam kan dijaga ketat, Pak Haji, dan ada Tuan Jero dan anak buahnya, kata Sari. Kita akan pergi pada saat yang tepat, Neng, kata Pak Haji Jafar. Matanya berkilat penuh tekad.
Dan kita tidak akan sendirian. Saya akan minta bantuan dari teman-teman saya. Sari merasa sedikit lega. Ia tidak sendirian. Ia punya Pak Haji Jafar dan Bu Rahma. Dan mereka akan membantunya melawan genderuwo itu. Tapi ia tahu, pertarungan ini tidak akan mudah. Ini akan jadi pertarungan hidup dan mati. Beberapa malam kemudian, Pak Haji Jafar, Bu Rahma dan Sari menyusun rencana. Mereka akan menyelinap masuk ke diskotik lantai hitam pada saat diskotik itu sepi, yaitu saat menjelang subuh. Pak Haji Jafar membawa beberapa benda pusaka, termasuk sebuah keris dan beberapa jimat. Bu Rahma membawa senter dan beberapa alat berat yang mungkin diperlukan untuk membongkar lantai. Kita harus cepat, kata Pak Haji Jafar. Genderuwo itu akan merasakan kedatangan kita. Mereka masuk melalui pintu belakang yang sudah Bu Rahma ketahui titik lemahnya. Diskotik itu gelap dan sunyi. Hanya ada suara dengung AC dan bau apek yang menusuk hidung. Suasana yang biasanya ramai dan penuh musik kini terasa mencekam. Sari merasa jantungnya berdebar kencang. Ia bisa merasakan tatapan mata merah itu mengawasinya dari setiap sudut gelap ruangan. Mereka berjalan pelan menuju lantai dansa. Di tengah lantai dansa yang hitam mengkilap, Pak Haji Jafar berhenti. Disinilah ia bersemayam, katanya. Sari melihat hawa panas mengepul tipis dari lantai. Bau busuk yang kuat tiba-tiba menyengat. Lampu-lampu disko yang mati tiba-tiba berkedip-kedip, seolah ada yang mengusik. Cepat, bongkar lantainya, kata Pak Haji Jafar. Bu Rahma mulai membongkar lantai dengan alat yang ia bawa. Suara alat itu berisik, memecah kesunyian diskotik. Sari ikut membantu meskipun tangannya gemetar. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul Tuan Jero dan Pak Bandi beserta dua pria bertubuh besar. Mereka membawa golok dan kayu. "Mau apa kalian di sini?" teriak Tuan Jero. Suaranya menggelegar. "Kalian mengganggu ritual kami." "Kami datang untuk menghentikan kalian," teriak Pak Haji Jafar. "Kalian sudah menjual jiwa kalian pada iblis." Pertarungan pun pecah. Para pria bertubuh besar langsung menjerang Pak Haji Jafar dan Bu Rahma. Sari mencoba melawan, tapi ia tidak punya senjata. Ia melihat ke arah lantai yang sedang dibongkar. Tinggal sedikit lagi. "Cepat Sari!" teriak Pak Haji Jafar. "Selesaikan!" Sari mengambil alat yang jatuh dari tangan Bu Rahma, lalu memukul lantai sekuat tenaga. Perang! Lantai itu pecah, memperlihatkan lubang gelap di bawahnya. Dari lubang itu keluar asap tebal yang berbau busuk. Raungan mengerikan tiba-tiba terdengar, mengguncangkan seluruh ruangan. Genderuwo itu muncul dari dalam lubang, tubuhnya jauh lebih besar dari sebelumnya, matanya merah menyala penuh amarah. Ia melihat ke arah Sari, seolah menganggapnya pengkhianat terbesar. "Sari, lari!" teriak Pak Haji Jafar. Sari tidak bisa lari. Genderuwo itu langsung menerkamnya. Tangannya yang besar dan berbulu mencengkram lehernya. Sari merasa nafasnya tercekap. Ia berontak, berusaha melepaskan diri, tapi cengkraman genderuwo itu sangat kuat. Pak Haji Jafar langsung maju mengacungkan kerisnya. "Lepaskan dia, iblis!" Keris itu memancarkan cahaya hijau terang. Pak Haji Jafar merapalkan mantra, lalu menusukkan kerisnya ke arah dada genderuwo. Genderuwo itu meraung kesakitan. Cengkramannya pada Sari melembut. Sari terjatuh, batuk-batuk. Genderuwo itu mundur, tubuhnya mengecil sedikit, tapi matanya masih merah menyala, penuh kebencian. Ia melihat ke arah lubang di lantai, lalu ke arah Tuan Jero. Tuan Jero terlihat ketakutan. "Kamu pengkhianat!" teriak genderuwo. Suaranya berat dan menggelegar. "Kamu melanggar perjanjian." Genderuwo itu lalu menyerang Tuan Jero. Tuan Jero menjerit ketakutan, berusaha lari, tapi genderuwo itu jauh lebih cepat. Makhluk itu menangkap Tuan Jero, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu membantingnya ke lantai. Buk!
suara tulang patah terdengar jelas. Para pria bertopeng hitam lainnya lari ketakutan. Pak Bandi juga berusaha kabur, tapi genderuwo itu melihatnya. Dengan satu sapuan tangannya, ia membuat Pak Bandi terlempar ke dinding. Genderuwo itu menoleh ke arah Sari, matanya masih menyala. Tapi ia tidak menyerang. Ia hanya menatapnya, seolah ada pesan yang ingin ia sampaikan. Lalu, tubuhnya mulai berasap, mengepul, dan perlahan-lahan menghilang. Kembali ke dalam lubang. Lubang di lantai itu mengeluarkan asap tebal, lalu tiba-tiba lubang itu tertutup sendiri, seolah tidak pernah ada. Lantai dansa kembali hitam mengkilap, seperti semula. Diskotik lantai hitam kembali sunyi. Hanya ada suara napas tersengal-sengal dari Sari, Bu Rahma, dan Pak Haji Jafar. Mereka melihat ke arah Tuan Jero dan Pak Bandi. Keduanya tergeletak tidak bergerak. "Sudah selesai, Neng," kata Pak Haji Jafar. Napasnya terengah-engah. Genderuwo itu sudah kembali ke tempat asalnya. Dan Tuan Jero sudah mendapatkan balasan. Sari merasa lemas. Ia tidak bisa percaya apa yang baru saja terjadi. Ia selamat. Ia selamat dari genderuwo dan ritual pesugihan yang mengerikan itu. Beberapa hari kemudian, diskotik lantai hitam ditutup. Polisi datang, menemukan mayat Tuan Jero dan Pak Bandi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Polisi menyimpulkan bahwa ada keributan dan perkelahian di sana. Tapi Sari tahu yang sebenarnya. Ia tidak pernah menceritakan kepada siapapun. Sari memutuskan untuk kembali ke kampungnya. Ia tidak lagi peduli dengan utang keluarganya. Ia hanya ingin hidup normal, jauh dari gemerlap Batam dan horor diskotik lantai hitam. Ia berterima kasih pada Bu Rahma dan Pak Haji Jafar. Mereka adalah orang-orang baik yang menolongnya. Di dalam bus yang membawanya pulang, Sari menatap keluar jendela. Ia melihat pemandangan Batam yang mulai menjauh. Kota itu, dengan segala gemerlap dan kesuramannya, akan selalu menjadi bagian dari kenangan buruknya. Ia tahu, ia tidak akan pernah kembali ke sana. Sari mengambil ponselnya lalu membuka folder foto. Ia melihat foto Rika dan dua wanita lain di diskotik lantai hitam bertanggal tahun 2008. Ia menghapus foto itu. Ia tidak ingin menyimpan kenangan buruk itu lagi. Meskipun ia sudah jauh dari Batam dan diskotik lantai hitam sudah ditutup, Sari tahu ia tidak akan pernah benar-benar lepas dari bayangan genderuwo itu. Mata merah menyala itu kadang-kadang masih muncul dalam mimpinya. Aroma busuk dan hawa dingin kadang-kadang masih ia rasakan. Ia tahu genderuwo itu belum sepenuhnya pergi. Ia hanya tertidur. Dan mungkin suatu saat nanti ia akan kembali. Menuntut tumbal. Menuntut balasan. Tapi Sari tidak takut lagi. Ia sudah melewati neraka. Dan ia sudah tahu bagaimana cara menghadapinya. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.